Hai, Assalamualaikum. Balik lagi bersama aku, Ovi Samsia. Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Aku bakalan jawabin pertanyaan kalian ya. Kak, kalau seandainya riadoh saat mens itu gimana? Dilanjut atau berhenti kayak gitu. Nah, jadi di sini aku punya kebiasaan ya, kalau seandainya riadoh terus datang menstruasi, hanya ganti dengan amalan-amalan yang lain. Sebenarnya udah sering banget sih ya aku bahas, cuman nggak begitu detail. Nah, hari ini aku bakalan bahas secara detail apa aja sih yang aku lakuin selama aku mens agar riadohnya itu tetap terjaga dan semangatnya itu tetap lanjut kayak gitu, maksudnya nggak turun. Biasanya kan kalau seandainya udah enak kayak gitu ya, riado udah lancar, tiba-tiba mens, kita jadi males kayak gitu ya buat ngelanjutin riado setelahnya. Kalau aku ya, memang aku nih anaknya nggak konsisten. Aku akui memang ya, sebelum ada riadoh ini aku rada nggak disiplin kayak gitu, terus nggak konsisten melakukan suatu amalan. Tapi alhamdulillah setelah aku kenal sama riadoh ya, disiplin dan konsisten itu sudah jadi kebiasaan baru buat aku. Karena ada beberapa hal yang aku jalanin saat mens, sehingga yang namanya riadohnya itu tetap terjaga kayak gitu. Aku mau ceritain dulu ya kebiasaan amalan apa aja sebelum menstruasi. Yang pertama, sholat tahajud. Biasanya aku bangun jam 3, setelah itu lanjut ke sholat subuh, sedekah subuh, terus dilanjut ke riadoh WY40H atau Yasin Waqiah. Tapi nggak pakai 40 hari lagi ya, karena aku sudah selesai riadohnya, jadi sekarang tinggal nerusin aja. Setelah itu di jam 9 atau perkiraan jam 9.10-an kayak gitu, aku tuh biasanya sholat tahajud ya. Nah, setelah sholat tahajud kan ada serangkaian sholat-sholat wajib lainnya ya, seperti sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Dan baru setelah sholat maghrib, biasanya aku kan baca surat Al-Quran selain surat Yasin Waqiah kayak gitu ya, baca tartil biasanya. Setelah isya, aku jalanin riadoh Syajaratul Nuqut atau sholawat pohon uang yang 400 kali. Nah, sebelumnya nih ya, selama satu hari ini biasanya aku tuh sholawatan. Nah, sholawatan yang ini sholawatan pendek, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu biasanya sih aku random kayak gitu. Ngitungnya tuh ya bisa satu hari itu 1000, bisa lebih 2000, bisa 3000, bisa 4000 kayak gitu. Jadi nggak ada patokan ya sebenarnya. Sebisanya aku kayak gitu. Karena kan dibarengi sama kesibukan lainnya kayak ngedit foto, terus beres-beres rumah atau pekerjaan rumah yang lainnya. Tapi intinya dalam satu hari itu aku pasti sholawatan. Udah mens gimana kak? Kan pasti berubah ya kebiasaan-kebiasaan seperti sholat wajibnya, terus sholat duha, sholat tahajud, terus baca Yasin Waqiah, kan itu nggak ada kayak gitu ya. Ya emang sih ada beberapa teman yang yakin kalau seandainya mens itu masih bisa baca Al-Quran. Kalau dulu sih iya, aku yakin, tapi nggak tahu semakin kesini semakin aku belajar kayak gitu ya, sering dengerin ceramah dari berbagai ustadz kayak gitu, lebih banyak yang ketidak membolehkan. Jadi akhirnya aku nggak baca Al-Quran di saat mens, meskipun lewat dari HP ya, aku nggak baca ya. Nah, di sini aku bakalan jabarin nih ya kebiasaan baru saat mens. Yang pertama, saat sholat tahajud. Nah, di sholat tahajud itu kan pastinya nggak boleh sholat ya kalau mens. Tapi aku tetap bangun jam 3, biar kenapa? Timbul rasa males kayak gitu loh. Kalau sudah selesai mens, terus kita mau mulai lagi bangun jam 3 itu pasti susah banget kayak gitu teman-teman. Jadi dilanjut aja, tetap kita bangun biasa jam 3. Dan itu diganti, yang biasanya aku mulai sholawatan yang sholawat Jibril dari startnya itu setelah sholat duha, biasanya aku ganti dengan sholawat Jibril itu tadi. Masuk waktu subuh, aku langsung sedekah subuh. Setelah itu biasanya baca Yasin Waqiah ya, aku ganti dengan sholawatan lagi gitu. Terus baca Sid yang dari Ustadz Yusuf Mansur, sholawat, istighfar, sama tahmid. Masuk di waktu duha, nah aku ganti dengan membaca atau mendengarkan
murotal kayak gitu loh teman-teman. Murotalnya apa? Ya Yasin Waqiah tadi. Dan beberapa minggu ini waktu sholat duha aku ganti dengan membaca atau menambah ilmu pengetahuan kayak gitu ya. Nah ini buku yang aku baca minggu-minggu ini dari Syekh Ali Jaber, dan aku suka banget ya baca di sini. Itu banyak banget amalan-amalan atau ilmu-ilmu yang bisa kalian terapin. Jadi meskipun kita mens, kita tuh dapat masukan hal-hal yang positif. Bisa dari menambah ilmu pengetahuan, bisa dari zikirnya ditambah, bisa dari sholawatannya ditambah, atau sedekahnya ditambah, seperti itu. Masuk di waktu duhur, asar, ya tetap aku sholawatan yang sholawat Jibril, yang gak aku hitung berapa jumlahnya kayak gitu. Sampai masuk di waktu isya, baru aku ganti dengan sholawat sajaratul nukul. Sebenarnya simple ya, nggak usah bingung. Apalagi kita tuh menyalahkan mens kayak gitu ya, karena beberapa ada sih yang DM kayak gitu, Kak, apa gara-gara mens ya aku jadi nggak semangat nih riadohnya setelah ini. Yang awalnya riadohnya lancar, terus daganganku laris, pas saat mens aku nggak riadoh, daganganku sepi kayak gitu. Jadi gini teman-teman, kita tuh nggak boleh menyalahkan kodrat ya sebagai wanita. Ya sebagai wanita pastinya lah mens. Sebenarnya mens itu kan juga rezeki kayak gitu loh teman-teman, rezeki dari Allah. Di luaran sana itu banyak banget yang punya permasalahan dengan mens kayak gitu, mensnya nggak teratur, bahkan ada yang nggak bisa mens sama sekali dan harus bayar, harus berobat dan menghabiskan banyak uang. Kita sebagai cewek ya yang dikasih mensnya teratur kayak gitu, jangan sampai menyalahkan mens, karena mens juga itu bisa dibilang rezeki kesehatan juga dari Allah kayak gitu. Coba bayangkan kalau kita nggak mens tuh gimana. Intinya cuman lagi aja sih ya ke diri kita, mau nggak sih kita tetap konsisten meskipun dalam keadaan mens. Itu dia kebiasaan-kebiasaan yang aku jalanin saat menstruasi. Nah sekarang aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ya di DM. Kemarin aku ngasih Q&A kayak gitu dan banyak banget yang tanya, dan tentunya nggak bakalan aku jawab semuanya, jadi nanti sisanya aku jawab di video-video selanjutnya. Yang pertama, Kak, WY40H itu diniatin gimana? Apa langsung baca aja? Maaf nggak sesuai karena aku baru. Sebenarnya kalau untuk WY40H aku tuh nggak ngasih niatan apa-apa ya, maksudnya nggak menghususkan niat. Jadi aku langsung baca aja, terus setelah itu aku doa seperti biasanya. Nah buat kalian yang ingin meniatkan juga nggak masalah sih ya, entah itu niatnya ditaruh di awal atau di akhir setelah baca WY40H, itu nggak masalah, tergantung kalian ya, seperti doa biasanya. Lanjut yang kedua, di sini bukan pertanyaan, ntar aku baca. Minta doanya buat kesembuhan adik saya Hilda Septiani binti Yusef yang positif COVID-19 ya Kak. Nah buat teman-teman yang nonton video ini dibantu doanya juga ya buat adik Hilda biar cepat kembali sehat dan bisa kumpul lagi sama keluarga. Al-Fatihah. Next, lanjut yang ketiga. Assalamualaikum, Kak boleh nggak pas baca sholawat itu kita sambil ngobrol? Sebentar, sholawatan sambil ngobrol itu seperti apa ya Kak ya? Sholawatannya dalam hati atau sambil ngobrol, atau ngobrolnya dalam hati terus sholawatan di luar? Gimana sih? Aku juga nggak paham. Tapi intinya kalau aku ya, kalau sholawatan pas nggak ngobrol biar kita lebih fokus. Jadi kasih waktu aja buat sholawatan kayak gitu. Kalau seandainya melakukan hal lain sepertinya puruma, itu kan nggak ngobrol sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sholawatan sambil ngobrol itu gimana sih? Next, Kak mau tanya kalau sholawatan itu harus keadaan berwudu dulu? Nggak harus ya teman-teman, karena kalau sholawatan itu kan seperti zikir, jadi nggak pegang Al-Quran atau mushaf, nggak ada kewajiban buat punya wudhu juga. Tapi lebih bagus kalau kalian bisa jaga wudhu kayak gitu, jaga wudhu terus sholawatan. Nah itu sih. Next, pertanyaan terakhir Kak, kalau baca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu doang tetap manjur? Sebenarnya sholawat pendek atau panjang itu sama aja ya teman-teman, tapi kalau seandainya lebih panjang itu lebih bagus, karena kan kalau kita lihat dari artinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad itu kan nggak hanya mendoakan Nabi Muhammad, tapi mendoakan keluarganya juga kayak gitu. Tapi kalau sholawat pendek seperti Allahumma sholli ala Muhammad itu kan hanya mendoakan Nabi Muhammad dan nggak mendoakan keluarganya. Tapi kalau seandainya kalian punya waktu lebih ya buat baca sholawat panjang itu lebih bagus kayak gitu. Tapi kalau seandainya memang nggak bisa,
Sholawat pendek pun juga nggak masalah, sama-sama ada berkahnya. Nah itu aja dulu videonya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Ya jangan lupa ya, like, comment, subscribe juga. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja DM ke Instagram aku atau di kolom komentar. Tapi maaf banget ya buat kalian yang DM terus lama kayak gitu ya balesnya, karena memang aku ada kesibukan lain ya di luar YouTube. Jadi aku bakalan usahain untuk bales ya meskipun lama. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.